Dan kini pemirsa kita akan langsung mendengar cerita dari Resta Endang Julia Puspita Permana atau yang akrab disapa Tata, dan ia merupakan korban pungli berkedok tarif parkir di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut. Selamat sore Mbak Tata, apa kabar? Mbak Tata, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Anda, mohon bisa dipastikan audionya telah terbuka. Oke, halo, selamat sore Mbak Soja dan rekan-rekan media. Baik, Mbak, mungkin pertama-tama kami ikut turut bersimpati ya atas peristiwa yang Anda terima ini dan bersyukur bahwa kini kasusnya bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Tetapi pertama-tama mungkin Mbak Tata boleh untuk diceritakan terkait dengan kronologi singkat peristiwa yang menimpa Anda. Apakah memang Anda tidak mengetahui bahwa memang di Tanah Abang ini ada kawasan parkir liar yang dijaga oleh orang-orang yang kita sebut saja sebagai preman tersebut? Terima kasih ya udah diundang dan juga sudah diangkat ceritanya. Pertama-tama memang saya pada saat ke Pasar Tanah Abang lebih tepatnya. Kalau stasiunnya saya tahu ya untuk stasiun kereta, tapi Pasar Tanah Abangnya saya benar-benar betul-betul baru pertama kali. Jadi pada saat itu saya hanya mengikuti arahan dari Maps gitu ya. Jadi pada saat saya turun di belokan tuh di Tanah Abang, itu memang sudah langsung diarahkan ada dua orang, yang satu berhenti di tengah jalan dekat pohon pembatas jalan, itu langsung masuk parkir. Nah, saya pikir tuh itu adalah memang hal yang lumrah untuk parkir ya gitu, karena saya benar-benar belum tahu gedungnya saja di sebelah mana nih untuk parkir gitu. Dan pada saat itu karena saya tidak ada niat belanja, hanya ada survei keperluan. Jadi ya saya pikir ya udah abang-abang di situ tuh baik gitu memberikan tempat parkir ya. Jadi saya parkir lah gitu ya di trotoar tersebut gitu, dan ternyata memang dilumrahkan untuk digetok harga 60.000 itu, karena di situ pun bukan hanya ada bukan hanya ada bapak-bapak yang meminta uang parkir itu, tapi ibu-ibu pun mengiyahkan gitu, mengelumrahkan kalau iya di sini itu memang semua rata sama rata 60.000. Jadi saya pun tidak ngomong apa-apa gitu ya, hanya memberikan uang 10.000 pertama ke bapak-bapak yang meminta. Saya kurang hafal sebenarnya sama orang-orang yang mengarahkan saya parkir, maksudnya dalam arti saya tidak terlalu memperhatikan mereka, ada dua orang itu ya. Lalu saya kasih 10.000 saya, kata bapaknya 60.000. Saya kaget gitu ya, dan akhirnya saya bilang nanti aja kalau 60.000, saya masuk dulu ke dalam, saya nggak ada uang cash, padahal maksudnya uang cash ada, cuma takut jaga-jaga gitu ya, takut ada keperluan mau membeli apa gitu. Pada akhirnya kata mereka ya udah 10.000 aja, 50.000-nya nanti. Jadi saya intinya bayar dua kali, yang pertama 10.000 pertama mau saya ambil lagi ditahan, ya udah nggak usah kata dia ya. Pada akhirnya yang kedua saya nggak sampai 2 jam di dalam pasar ya, cuma sekitar 1 jam juga enggak gitu. Saya kasih lagi 50.000 itu, abis itu saya keluar, dan saya tag video itu tuh bener-bener cuma kaget, shock, tidak ada ekspektasi bakalan viral, bakalan juga ternyata banyak gitu ya korbannya. Dan di sosial media saya banyak sekali yang ternyata digetok harga 80.000 pada saat bulan puasa, ada juga yang banyak macam-macam deh. Baik. Gitu ya. Baik, berarti ini karena pertama kali dan tidak tahu, dan pemalakan ini dilakukan dengan 2 tahap ya, pertama dan kedua. Saat dimintakan uang dengan jumlah yang tidak wajar tersebut, apakah mereka ada memberikan ancaman-ancaman secara verbal juga jika tidak dibayar mungkin akan terjadi apa dan seperti apa? Atau ini hanya tekanan untuk membayar saja? Seperti apa, Mbak? Tidak ada sih, mereka tidak menekan apapun, mereka hanya meluruskan memang kayak benar gitu, di sini tuh memang rata, dipukul rata parkir 60.000. Jadi ketika ibu-ibu di situ pun yang jualan gitu ya mengiyahkan omongan bapak-bapak tersebut, ya saya pikir hal yang lumrah dan wajar gitu. Tapi ya memang saya karena baru pertama kali, jadi pada saat saya tag video ya saya cuma kaget aja gitu. Baik. Tidak ada ekspresi yang berlebihan atau apapun itu, ataupun saya mempermasalahkan uang itu, tidak sama sekali sih. Baik, nah setelah video ini viral Mbak, dan pihak kepolisian juga langsung bertindak ya, apakah sejauh ini Mbak Tata juga sempat dihubungi mungkin oleh pihak-pihak tertentu, mungkin dari pihak Pemda atau dari pihak pengelola pasar atau dari pihak kepolisian mungkin untuk dimintai keterangan atas kasus ini?
Kalau dimintain keterangan langsung sih tidak ada ya, cuma ada yang berpesan ke saya di sosial media saya, minta keterangan. Beliau ngakunya dari bagian di sub Pasar Tanah Abang dan memang betul sepertinya karena mereka pada saat melakukan operasi juga di hari kebesokannya laporan ke saya gitu. Ya terima kasih untuk bapak-bapak di sub maupun polisi sampai semua sih yang udah berkegiatan ya, udah mengamankan gitu. Saya harap cuma agar jangan ada tata-tata yang lain atau yang sudah-sudah jangan sampai ada lagi gitu. Gitu aja sih. Baik, laporan juga sudah disampaikan ya terkait dengan kasus Mbak. Nah, saat di peristiwa itu hanya ada Mbak Tata saja kah yang Mbak lihat di lokasi tersebut dan dimintai uang dengan nominal 60.000 tersebut? Atau ada orang juga yang juga digiring untuk parkir di sana dan peristiwanya mirip dengan Mbak Tata? Kalau saya sih tidak melihat ya, tapi pada saat saya sebelum parkir itu ada mobil dulu yang keluar. Nah, saya tidak tahu apakah dia juga diketok harga 60.000. Lalu pada saat saya keluar dari pasar, ada nambah mobil lagi di sampingnya sebelah saya gitu. Jadi saya juga tidak tahu apakah itu juga digetok 60.000. Saya tidak memperhatikan area sekitar karena memang ya sudah aja cuek gitu ya, tidak memperhatikan yang lain-lain. Baik, berarti memang Mbak Tata ini kaget, jadi fokusnya hanya kepada peristiwa yang menimpa Mbak Tata, tapi yang jelas di saat peristiwa itu terjadi, bukan hanya Mbak Tata sendiri yang di lokasi tersebut, tapi ada juga warga yang lain ya. Oke, mungkin terakhir Mbak Tata, karena kasus ini juga sudah viral dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian, boleh disampaikan lagi kira-kira apa yang menjadi harapan Mbak Tata kepada pihak yang berwajib dan juga pihak pengelola pasar, agar seperti kata Mbak Tata, tidak ada tata-tata yang lain? Harapan saya ya untuk pemerintah maupun disu, polisi, siapapun instansi yang berwenang di jalanan ataupun untuk menindaklanjuti premanisme ini ya silahkan dilanjut gitu ya, karena ternyata bukan hanya di Pasar Tanah Abang, misalkan ada di Monas, saya hanya hanya membaca orang-orang yang cerita di kolom komentar sosial media saya gitu ya, jadi ternyata di mana-mana gitu, dan kebanyakan mungkin di area Jakarta ya gitu ya, yang dimana instansi pemerintah banyaknya juga di kawasan Jakarta yang seharusnya saya berharap sih lebih bersih dibanding daerah-daerah lainnya. Itu saja sih. Baik, dan terima kasih. Ya. Baik, silakan Mbak Tata. Untuk para pengunjung yang baru seperti saya, mungkin sebaiknya jangan ya sudah aja gitu ya, maksudnya di research dulu gitu. Itu juga pembelajaran untuk saya dan juga teman-teman yang lain. Baik, untuk dapat mempelajari dulu lokasi yang akan dikunjungi ya, agar tidak menjadi korban dari pungli-pungli berkedok parkir liar tersebut. Terima kasih Mbak Tata telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sore.